Kita lanjutkan persiapan CPNS dan P3K, SKB atau seleksi kompetensi bidang apoteker ahli pratama atau farmasi. Bagi rekan-rekan yang belum mempelajari part yang pertama dan kedua, rekan-rekan bisa cek link di deskripsi. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 41. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 41, rasa nyeri karena serangan penyakit gigi dapat diobat analgenetika, yakni A. Sentral, B. Perifer, C. Anti radang, atau D. Narkotik. Untuk jawaban nomor 41 itu yakni yang B. Perifer, karena perifer analgetika perifer digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri ringan seperti sakit gigi, otot, dan diberikan misalnya asetosal. Soal selanjutnya, soal nomor 42, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 42, strata pelayanan kesehatan dibedakan antara A. Pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan tersier, B. Puskesmas, perawatan, dan non-perawatan, C. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, ya, atau yang D. RS kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Untuk strata pelayanan kesehatan itu dibedakan menjadi pelayanan kesehatan tingkat primer, sekunder, dan tersier. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 43, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 43, epitel bertingkat biasanya ditemukan pada area tubuh ketika melakukan aktivitas A. Filtrasi, B. Difusi, C. Proteksi, D. Sekresi, atau yang E. Absorpsi. Untuk 43, jawabannya yakni yang D. Sekresi. Soal nomor 44, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 44, Kementerian Kesehatan berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas yang merupakan visi Kementerian Kesehatan, yaitu A. Masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan, B. Mewujudkan kualitas hidup sejahtera, C. Keamanan nasional, D. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, atau yang E. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk soal nomor 44, jawabannya yakni yang A. Masyarakat sehat yang madani dan berkeadilan. Nah, di sini visi Kementerian Kesehatan yaitu mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Soal nomor 45, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 45, manakah dari sinapsis ini tidak memiliki acetylcholine sebagai neurotransmitter utama? A. Sinap dari neuron parasimpatis pasca ganglion di sel jantung, B. Sinaps dari neuron eferen somatik di sel otot rangka, C. Sinap dari neuron parasimpatis pasca ganglion di sel otot polos, yang D. Mengatur kontrol tubuh motorik secara sadar, atau yang E. Sinaps dari neuron simpatis paraganglion di neuron pasca ganglion. Untuk soal 45, jawabannya yakni yang E. Sinaps dari neuron simpatis paraganglion di neuron pasca ganglion. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 46, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 46, jenis epitel apakah yang dapat ditemukan dalam kandung kemih? A. Kuboid, B. Squamosa, C. Kolumnar, atau D. Transisi. Untuk 46, jawabannya yakni yang D. Transisi. Soal selanjutnya, soal nomor 47, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 47, pemberian obat reseprin mengakibatkan tidur NERM. A. Pada manusia meningkatkan tidur NERM selama 12 jam, sedangkan pada kucing tidak. B. Pada manusia mengurangi tidur NERM selama 12 jam, pada kucing tidak. C. Menjadi normal kembali jika ditambah 5 HTP pada kucing, pada manusia berkurang. Atau yang D. Meningkatkan pada manusia dan kucing jika ditambahkan 5 HTP. Untuk jawabannya sendiri yakni yang C. Menjadi normal kembali jika ditambahkan 5 HTP pada kucing, manusia berkurang. Nah, di sini pembahasannya menjadi normal kembali jika ditambahkan 5 HTP pada kucing dan tidur NERM pada manusia berkurang. Pemberian reseprin diikuti dengan 5 HTP atau 5 hidroksitripton dapat memulihkan tidur pada kucing kembali dan mengurangi tidur NERM pada manusia.
Soal selanjutnya, soal nomor 48, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 48, seorang ibu melahirkan bayi secara sesar di rumah sakit X. Jenis imunisasi apa yang harus diberikan ketika bayi lahir? A. Hepatitis B, B. Polio, C. DPT, D. Meningitis, atau E. Campak. Untuk jawabannya sendiri yakni yang A. Hepatitis B. Nah, berdasarkan PMK 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, jenis imunisasi yang diberikan pada umur 0-24 jam yakni hepatitis B. Soal selanjutnya, soal nomor 49, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 49, penerimaan bantuan iuran atau PBI adalah peserta yang sebelumnya merupakan pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda. Umumnya, peserta BPJS ini hanya berhak atas kelas 3 dan hanya bisa memilih Vaskes di puskesmas desa atau kecamatan. Mekanisme pengajuan kepesertaan BPJS PBI yaitu A. menentukan peserta BPJS PBI adalah pihak BPJS Kesehatan. B. Pengajuan peserta BPI melalui kelurahan. C. Bisa mendaftar di mana saja, atau yang D. Tidak ada syarat apapun. Yang E. Pilihan mendaftar online. Untuk soal nomor 49 yakni yang A. Yang menentukan peserta BPJS PBI adalah pihak BPJS Kesehatan. Nah, di sini mekanisme pengajuan BPJS PBI yang pertama ditempuh melalui musyawarah desa, kemudian ke dinas sosial, yang ketiga dinas provinsi, yang keempat Kementerian Republik Indonesia. Soal selanjutnya, soal nomor 50, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 50, suatu neuron transmitter atau zat kimia dilepas dari terminal akson parasimpatik, bergerak melintasi celah simpatik dan melekat pada reseptor membran pasca simpatik, merupakan proses dari A. Sinaps excitatory, B. Sumasi, C. Sinap kimiawi, D. Neuron motorik, E. Sinaps inhibitory. Untuk 50 jawabannya yakni yang C. Sinaps kimiawi. Soal 51, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 51, Hari Kesehatan Nasional atau HKN tahun 2014 adalah peringatan yang ke-50 tahun dari tahun Hari Kesehatan Nasional. HKN diperingati setiap tahun sebagai pendorong untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat. Dasar acuan tanggal 12 November 1946 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional adalah A. Terbentuknya Jawatan Kesehatan RI, B. Keberhasilan pemberantasan malaria, yang C. Kegiatan imunisasi polio serentak, D. Pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat pertama, atau yang E. Rapat Nasional Tenaga Kesehatan. Untuk soal nomor 51 yakni yang B. Keberhasilan pemberantasan malaria. Nah, di sini rekan-rekan bisa pembahasannya bisa rekan-rekan baca ya. Jadi ini sejarahnya, silahkan di-pause saja ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 52. Untuk soal nomor 52, obat antiemetik disebut juga obat untuk rematik, B. Obat pembasmi cacing, C. Obat untuk mual dan muntah, D. Narkotik golongan 5, atau yang E. Obat untuk amnesia. Silahkan dijawab. Untuk soal nomor 52 jawabannya yakni yang C. Obat untuk mual dan muntah. Soal selanjutnya, soal nomor 53, silahkan rekan-rekan pause dan rekan-rekan kerjakan pilih jawabannya. Untuk soal nomor 53, stunting memiliki banyak dampak baik dari kesehatan maupun ekonomi. Saat ini pemerintah berusaha mencegah stunting. Upaya penanggulangan stunting yang dilakukan pemerintah yaitu A. Pola makan, pola asuh dan pola kesehatan, B. Air bersih dan sanitasi, pola makan dan pola asuh, C. Pola makan, pola asuh, PHBS, yang D. Pola kesehatan, pola makan, sanitasi yang baik, yang E. Pola makan, pola asuh dan pola kebersihan. Jawabannya yakni yang B. Air bersih dan sanitasi, pola makan dan pola asuh. Nah, di sana upaya penanggulangan stunting yang dilakukan pemerintah meliputi 3, yaitu pola makan, pola asuh, air bersih dan sanitasi. Seperti itu ya untuk soal nomor 53. Kita lanjut ke soal 54. Silakan rekan-rekan pause dan kerjakan. Untuk soal nomor 54, sasaran primer upaya promosi kesehatan daerah bermasalah kesehatan adalah kecuali A. Pasien, B. Petugas kesehatan, C. Individu kesehatan, D. Keluarga, atau E. Rumah tangga. Untuk jawabannya sendiri yakni yang B.
Nah, di sini sasaran primer kecualinya ya, yakni petugas kesehatan. Nah, pembahasannya jenis sasaran promosi kesehatan. Sasaran primer utama pasien individu sehat dan keluarga rumah tangga sebagai komponen masyarakat. Sasaran sekundernya para pemuka masyarakat, baik pemuka informal, pemuka adat, pemuka agama dan lain-lain, maupun formal, petugas kesehatan, pejabat pemerintah dan lain-lain, organisasi kemasyarakatan dan media massa. Yang ketiga, sasaran tersier pada pembuatan kebijakan publik. Soal selanjutnya, soal nomor 55, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal nomor 55, jika terjadi suatu reaksi antara antigen di dalam tubuh karena masuknya suatu obat dan membentuk senyawa obat dan protein, dan pada waktu yang lain obat yang sama masuk ke dalam tubuh, maka akan terjadi A. alergi, B. indioksinkasi, C. toksis, atau D. efek samping. Untuk jawabannya sendiri yakni alergi. Nah, di sini alergi senyawa obat dan protein menjadi antigen dan mengakibatkan terbentuknya antibodi, maka akan terjadi reaksi khusus antara antigen dan antibodi. Soal selanjutnya, soal 56. Untuk memperpanjang durasi obat antibiotik secara entromisin dilakukan dengan cara A. pembentukan garam, B. eterifikasi, C. pembentukan kompleks, D. konversi senyawa yang tidak jenuh menjadi jenuh. Untuk jawabannya sendiri yakni yang B. eterifikasi. Nah, di sini eterifikasi dapat dilakukan untuk memperpanjang durasi obat steroid dan antibiotik seperti entromisin. Soal selanjutnya, soal nomor 57, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal 57, seorang ibu membawa bayinya yang berumur 1 bulan ke posyandu dan diberikan imunisasi. Jenis imunisasi apa yang diberikan petugas kepada bayi tersebut? Pilihan jawabannya yang A. hepatitis B dan meningitis, yang B. DPT 1 dan polio 2, C. BCG dan polio 1, D. DPT 2 dan polio 3, atau yang E. campak. Untuk bayi yang berumur 1 bulan itu diberikan BCG dan polio. Nah, di sini 0 sampai 24 jam untuk bayinya ya yang baru lahir hepatitis B, 1 bulan itu BCG dan polio, 1 sampai 2 bulan itu DPT 1 dan polio, 2 sampai 3 bulan DPT 2 dan polio, 3 sampai 4 bulan DPT 3 dan polio, 4 sampai 9 bulan campak PM. Nah, di sini sumbernya PMK 12/2017. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 58. Soal nomor 58, bagian dari sistem saraf yang mengontrol polos, otot jantung, dan kelenjar adalah A. sistem saraf somatik, B. divisi sensorik, C. sistem saraf otonom, D. divisi skeletal. Untuk soal nomor 58, jawabannya yakni yang C. sistem saraf otonom. Soal 59, silahkan rekan-rekan pause dan kerjakan. Untuk soal 59, fungsi sistem endokrin, yang A. mengatur aktivitas muskuler dan seleksi kelenjar, B. mengangkut nutrien, oksigen, zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh, C. merencana dan menyerap makanan untuk memberikan nutrisi kepada tubuh, D. mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon, atau yang E. berperan dalam menggerakkan tubuh dan terhadap termoregulator. Untuk jawabannya sendiri yakni yang D. mengatur proses metabolik melalui sekresi hormon. Soal nomor 60, silahkan di-pause dan dikerjakan. Untuk soal 60, program jaminan kesehatan nasional dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan suatu badan transformasi yang dulunya adalah A. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja, B. PT Askes, C. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, yang D. Kementerian Kesehatan RI, atau yang E. Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Untuk jawabannya sendiri yakni yang B. PT Askes. Oke, untuk part yang pertama, part yang ketiga kita cukupkan sekian. Kita lanjut ke part yang keempat untuk soal dari 61 sampai 70-an, 70-80, pokoknya itu ya. Oke, jika ada yang salah dalam
jawaban, silahkan rekan-rekan komentarnya di kolom komentar untuk memperbaikinya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.